Shalom, selamat kita bertemu lagi dalam seri ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang saya dapat kongsikan bersama untuk kali ini. Dan sekali lagi seperti yang Anda sudah sedia maklum, pelajaran kita pada kali ini bertajuk kontroversi besar yang diambil dari buku Kontroversi Besar, atau dalam judul dalam bahasa Melayunya ialah Kemenangan Terakhir, ditulis oleh Ellen White. Dan untuk Sekolah Sabat kali ini disediakan untuk kita oleh Pastor Mark Finley, seorang pastor penginjil antarabangsa, dan saya sangat berterima kasih karena berkesempatan untuk menterjemah bahan oleh salah seorang penginjil terkemuka kita di dunia. Untuk kali ini pelajaran kita ialah dua saksi. Siapakah dua saksi itu? Bagaimana keadaan dua saksi itu? Apakah yang terjadi kepada dua saksi ini yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8. Saya akan baca dari versi Alkitab versi Borneo. Katanya, rumput layu dan bunga luruh, tetapi firman Tuhan kita kekal selama-lamanya. Saudara, sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini untuk kami sama-sama berkongsi ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk Sabat kali ini. Biarlah bahan yang saya dapat kongsikan bersama akan memberikan satu cara memudahkan bagi guru-guru Sekolah Sabat untuk memulakan perbahasan di dalam kelas Sekolah Sabat mereka nanti. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah kekal dan tetap teguh selama-lamanya. Firman Tuhan tidak berubah. Kebenarannya akan terus bertahan, akan terus relevan bagi setiap orang pada setiap generasi. Ini bermakna bahwa umat percaya Tuhan boleh mempercayai pada firman Tuhan sebagai landasan yang kukuh dalam hidup mereka. Karena firman-Nya tidak akan berubah meskipun segala sesuatu di sekitar mereka akan berubah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, antara lain pelajaran kita pada minggu ini berkisar kepada beberapa topik seperti yang Anda lihat. Nah, selepas kematian para pembaharu yang hebat-hebat belaka, pembaharuan itu atau reformation itu mengalami satu situasi stagnan atau seperti dihentikan. Gereja reform atau diperbaharui itu menjadi dingin, kaku, dan tidak bertoleransi. Perubahan besar sedang berlaku di dalam dunia politik dan falsafah. Kestabilan yang meluas menyebabkan beberapa orang seperti kumpulan pelayar atau the pilgrims yang telah meninggalkan rumah kampung halaman mereka untuk mencari pertolongan di tanah orang bebas, land of the free, di Amerika Utara. Di Eropa ketika itu krisis tercetus dalam bentuk revolusi. Prancis muncul sebagai sebuah negara etis pertama di Eropa modern. Sehingga saat itu Tuhan telah memelihara dua saksinya. Apa yang berlaku kepada dua saksi semasa detik-detik kritikal dalam sejarah ini kita akan lihat dalam pelajaran kita pada minggu ini. Oleh itu pada hari Isnin kita belajar tentang pada hari Ahad kita belajar tentang topik yang sama, yaitu dua saksi. Kita belajar topik kita pada hari Ahad ialah dua saksi, dan ayat hafalan kita diambil dari ayat yang kita baca dalam pelajaran ini diambil dari Wahyu 11 ayat 11 yang berkata, inilah dua pokok zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan alam semesta. Gambaran zaitun dan pelita emas dalam Yesaya 4 dan Wahyu 11 menunjukkan sumber kekuatan rohani dan penerangan firman Tuhan.
Zaitun melambangkan roh Tuhan, yaitu minyak, sedangkan pelita melambangkan kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang sentiasa bersinar. Manakala kaki pelita yang dua itu menggambarkan kedua-dua perjanjian lama dan baru. Demikian juga kedua saksi perjanjian lama dan baru memiliki kuasa bernubuat dan mempengaruhi alam, menegaskan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus. Kita teruskan pada hari Isnin. Topik yang kita bahas pada hari Isnin ialah tempo masa nubuatan. Ayat Wahyu dalam Wahyu 11 ayat 3 berkata, Aku akan memberikan kuasa kepada 2 orang saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan memakai kain kabung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempo nubuatan selama 1260 hari atau tahun di dalam Wahyu 11 ayat 3, Wahyu 12 ayat 5 dan 6, ayat 14 dan ayat 15, dan juga merujuk kepada nubuatan di dalam Daniel 7 ayat 25, menyoroti mengenai penganiayaan terhadap umat Tuhan yang bermula pada tahun 538 apabila gereja Rom menggantikan firman Tuhan dengan amalan tradisi dan menganiaya mereka yang membaca atau memiliki Alkitab. Maka gerakan pembaharu mengakhiri penganiayaan ini, dan meskipun umat setia mempertahankan firman Tuhan melawan tekanan dan pengaruh lawan, ini menegaskan keteguhan iman dan kebenaran yang tidak boleh dikalahkan meskipun semua mereka itu berada di dalam godaan. Nah, seterusnya saudara sedang penonton yang dikasihi, pada hari Selasa kita berbicara tentang 2 saksi ini telah dibunuh. Nah, kita baca di dalam Wahyu 11. Kita masih berada di dalam Wahyu pasal 11. Kali ini kita membaca tentang di ayat yang ke-8. Di sini ditulis, mayat mereka akan bergelimpangan di jalan raya kota agung yang dari segi rohani disebut Sodom dan Mesir, yaitu kota tempat Tuhan mereka disalib. Nah, di dalam ayat 7 dalam pasal yang sama berbicara tentang jurang yang dalam, yang melambangkan satu situasi di mana setan itu tinggal. Di sini binatang itu mencerminkan kuasa politik atau kuasa agama, kuasa politik yang bercampur kuasa agama. Pada akhir 1260 tahun, sekitar 1798, Revolusi Prancis mencetuskan kerajaan keganasan, terror government yang diilhamkan oleh iblis. Jadi selama tempo revolusi itu disebut dalam 3 cara. Pertama, ia disebut sebagai Sodom, yaitu ketiadaan moral, immorality. Dan juga Mesir yang melambangkan atheism atau ketidakpercayaan kepada Tuhan Pencipta. Dan yang ketiga ialah tempat Yesus disalibkan, berarti penolakan terhadap pengorbanan Yesus. Di sini situasi sewaktu ini agama telah dihapuskan, Alkitab diharamkan dan dibakar. Kemudian kita teruskan dengan 2 saksi ini dibangkitkan. Perbahasan kita pada hari Rabu, setelah dibunuh dan kini dibangkitkan. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 11, selepas 3 hari setengah, berarti dibunuh, dan selepas 3 hari setengah roh hayat daripada Allah memasuki mereka, lalu mereka bangkit berdiri, yaitu 2 saksi ini bangkit berdiri. Sekalian yang melihatnya amat ketakutan. Saudara, pada 26 November 1793, kerajaan Prancis atau Paris menghapuskan agama. Dan penghapusan ini atau pengharaman ini hanya ditarik balik pada 17 Jun 1797 yang menggenapkan nubuatan 3,5 tahun. Jadi Prancis bergembira, namun Alkitab bangkit lebih kuat selepas itu. Misi Protestan menyebar Injil ke seluruh dunia. Di sini juga kita dapati
The Bible Society yang pertama didirikan oleh William Wilberforce pada tahun 1804 yang telah meningkatkan pengedaran Alkitab secara besar-besaran. Jadi jumlah naskah Alkitab bertambah menjadi buku paling laris di dunia. Pengedaran firman Tuhan tidak terhenti karena dia dijaga oleh Tuhan. Seterusnya kita pergi kepada pelajaran kita hari Kamis yang bertajuk kebenaran berkemenangan. Di sebalik semua ini, Alkitab terus berkemenangan. Kita membaca dari Wahyu 11 ayat 19, satu penglihatan Rasul Yohanes. Kemudian bait Allah dibuka di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya diiringi kilat pelbagai suara, guru, gempa bumi, dan hujan batu yang dahsyat. Saudara, dari kebangkitan dua saksi, maka bab terakhir konflik kosmik ini bermula, bahagian terakhir bermula, yaitu masa kesudahan zaman bermula. Selepas 1798, kita percaya bahwa masa kesudahan zaman itu bermula. Dan ia akan memuncak dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kerajaan akan menjadi milik Yesus yang akan memerintah selama-lamanya. Ini akan dimulakan dengan kemurkaan terhadap bangsa-bangsa, yaitu bala jatuh kepada bangsa-bangsa, dan berakhir dengan hukuman bagi mereka yang telah merusak bumi atau melanggar firman Tuhan. Semua ini dalam konteks ibadah kebaktian yang sedang berjalan di sorga dengan penglihatan oleh Yohanes tentang perjanjian atau tabut perjanjian. Ini berarti penghakiman adalah berdasarkan kepada standar hukum 10 sebagaimana yang dilihat oleh Yohanes. Saudara, untuk mengakhiri pelajaran kita, saya akan huraikan beberapa ulasan pandangan terhadap 3 soalan terakhir yang terdapat di dalam buku pelajaran kita, yaitu di pelajaran hari Jumat. Ada 3 soalan di sana, dan saya akan beri huraian satu demi satu, dan Anda nampak soalan itu di paparan yang saya berikan. Jadi untuk soalan yang pertama, intipati kontroversi besar, yaitu konflik antara Kristus dan setan, telah dinyatakan dengan jelas di dalam Revolusi Prancis. Diterangkan, kita nampak revolusi ini menandakan kemuncak penolakan terhadap kuasa gereja dan doktrinnya, dan juga menandakan penganiayaan terhadap nilai agama yang dipegang sebelum ini. Nah, untuk soalan yang kedua, ada ungkapan tanpa mencari seberang tanda larangan menceroboh. Ungkapan ini menggambarkan satu keinginan untuk memiliki kebebasan tanpa had yang sering diingini oleh mereka yang menolak Tuhan. Ini menunjukkan keinginan untuk melarikan diri dari segala bentuk akhlak atau ketetapan ilahi, supaya seseorang berasa bebas untuk menentukan nilai dan matlamat hidup tanpa memberikan pertimbangan terhadap kehendak ilahi atau undang-undang yang lebih tinggi. Saudara, idea ini membantu menjelaskan beberapa perkara di dalam Revolusi Prancis, di mana nilai agama dan moral diabaikan atau dimasukkan sepenuhnya. Masyarakat yang menolak Tuhan dan hukumnya cenderung membawa kepada kekacauan moral dan kemusnahan sosial seperti yang dapat diperhatikan semasa Revolusi Prancis itu. Akhir sekali di soalan yang ketiga, tentang penglihatan Yohanes terhadap bait suci yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, mengetengahkan kepentingan pada hukum Tuhan dan pengiktirafan kehadirannya yang agung. Saudara, ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman, ketaatan kepada hukum Tuhan akan menjadi penanda penting bagi umat yang setia, dan di samping itu penglihatan ini juga mengesahkan bahwa kebenaran akan dinyatakan nanti di dalam bait suci, yang menunjukkan pentingnya untuk memahami dan mengekalkan ajaran Tuhan
dalam menghadapi situasi akhir zaman itu nanti. Jadi saudara, sekian ringkasan pelajaran kita untuk pelajaran yang ke-6 ini. Semoga dengan perkongsian yang saya sempat berikan akan memberikan kita serba sedikit pencerahan tentang memulakan perbahasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Jika saudara ada cadangan atau ada apa-apa soalan khususnya tentang bahan sekolah Sabat ini, sama ada dalam bentuk penterjemahan, penyediaan, sila message kepada kami, dan bagi kami di tim penterjemah dan penyunting buku ini untuk di union kita ini, kita akan coba perbaiki penerbitan buku sekolah Sabat ini dari masa ke masa. Sekian, kita jumpa lagi.